Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidi waladi Adam wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Segala puji yang sempurna hanyalah milik Allah yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak terhingga kepada seluruh hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kang Herman dimanapun berada, semoga selalu dan selamanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering saya katakan, kalau saya membaca kitab kuning atau menyampaikan kajian-kajian menggunakan bahasa Indonesia, jujur saja saya kurang lancar dan terkesan kaku, grogi, sehingga saya kurang nyaman, dan sudah pasti pendengar pun akan merasa kurang nyaman juga, karena bahasa saya sehari-hari yaitu menggunakan bahasa Sunda. Hingga akhirnya saya merasa nyaman kalau berbicara atau menyampaikan kajian itu dengan bahasa Sunda. Akan tetapi untuk memenuhi permintaan beberapa pengunjung yang meminta saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah saya akan belajar membaca buku yang berjudul Fikih Tradisionalis. Kebetulan buku ini berbahasa Indonesia, sehingga insya Allah akan memudahkan saya untuk menyampaikan kajian-kajian dengan bahasa Indonesia. Mohon doanya, tuh kan suka caletot wae. Mohon doanya aja kepada semua pengunjung, insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kepada saya. Lalu kenapa saya tertarik membaca buku fikih tradisionalis? Karena menurut penulis dalam muqaddimahnya, buku ini sengaja diberi judul Fikih Tradisionalis sebagai bentuk jawaban komunitas Islam tradisional terhadap anggapan para modernis yang menganggap bahwa amaliyah yang sering dilakukan mayoritas Islam terutama di Indonesia seperti kunut, tahlilan, apalagi itu tawasul, ziarah kubur dan lain-lainnya, itu mereka anggap sebagai sesuatu yang tahayul, khurafat, bid'ah, dolalah, sesat, dan akan masuk neraka. Serem kan? Kita udah capek-capek kunut, tahlil, tawasul, masuk neraka. Padahal menurut penyusun buku ini, kalau diteliti secara mendalam, amaliyah ibadah, muamalah yang berkembang dan sudah berurat akar dalam tradisi Indonesia tersebut
memiliki landasan yang kokoh dan kuat baik dari Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat-pendapat para ulama salafus soleh. Karena itu, penulis buku ini mengangkat tema-tema atau kegiatan-kegiatan ibadah yang dianggap bid'ah, sesat, tahayul, dan khurafat oleh mereka. Serta dalam buku ini menyertakan juga dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat-pendapat ulama yang memang ahli di bidangnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa tradisi agama yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim, khususnya muslim di Indonesia, sama sekali tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam dan merupakan warisan ulama salafus soleh sebagai hasil ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah sekilas tentang isi buku fikih tradisionalis ini, sehingga saya tertarik untuk membacanya. Dan setelah saya membaca sebagian buku ini, kebetulan saya belum tamat membaca buku ini, ternyata memang buku ini sangat penting untuk dimiliki dan untuk dibaca, dipelajari oleh umat Islam yang ingin betul-betul mengetahui lebih dalam tentang akidah-akidah aswaja dan ingin mengetahui dalil-dalil ibadah yang biasa dilakukan seperti tahlilan, ziarah kubur, tawasulan, manakib, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya agar kita semakin mantap dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari dan tidak mudah tergoyangkan, tidak mudah digoyangkan oleh orang-orang yang menuduh bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebagai bid'ah, sesat, dolalah, DLL, dan lain-lain. Nah, bagi sahabat yang ingin memiliki buku ini, fikih tradisionalis, bisa membeli melalui toko-toko terdekat karena buku ini memang sudah lama beredar. Siapa tahu di antara para sahabat belum ada yang tahu atau belum ada yang memilikinya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Atau juga bisa didapatkan melalui toko-toko online. Dan kalau bisa membelinya di toko online Kang Herman. Oh, ternyata memuji-muji buku ini mau jualan ya. Ya, emang iya. Emang kenapa? Jualan kan halal, diperbolehkan daripada korupsi. Akan tetapi jujur saja, saya memuji buku ini bukan semata-mata karena ingin berjualan dan bukan semata-mata karena ingin mencari keuntungan yang banyak dari hasil penjualan ini, tidak. Tapi justru karena saya melihat isi buku ini sangat penting, maka saya tertarik dan ingin menyebarluaskan isi buku ini kepada sahabat-sahabat Kang Herman terutama. Itu pun yang membutuhkan. Kalau udah pinter dan udah mengetahui dalil dan semua apa macam-macamnya, ya udah nggak usah. Kalau saya kaya, seandainya saya jadi orang kaya, jadi sultan kayak Raffi Ahmad gitu, ini insya Allah buku ini akan saya bagikan gratis kepada siapapun yang menginginkannya. Akan tetapi karena saya belum menjadi orang kaya, belum menjadi sultan, ya saya terpaksa membantu menyebarluaskan buku ini dengan cara ikut memasarkan buku ini.
Dan insya Allah kalau ada yang beli, keuntungannya akan saya gunakan untuk biaya operasional dakwah melalui YouTube ini ataupun melalui offline. Jadi para sahabat yang bersedia membeli buku fikih tradisional ini melalui saya, berarti sahabat telah membantu kegiatan dakwah saya di YouTube dan di offline. Dan semoga itu semua menjadi amal jariah, amal sodakoh jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang berminat silakan hubungi nomor WhatsApp saya di bawah ini. Akan tetapi seandainya para sahabat tidak bersedia membeli buku ini, nggak apa-apa. Atau bersedia membeli tapi belum punya duitnya, sebab nggak boleh ngutang, nggak terima bon. Atau juga duit ada, keinginan untuk membeli ada, tapi malas membaca. Sebab kebanyakan orang Indonesia itu malas membaca. Apalagi membaca buku kayak seperti inilah, jarang. Kecuali kalau membaca status WA, status Facebook itu sering. 2 menit sekali, pasti dicek tuh statusnya. Akan tetapi insya Allah, sekalipun tidak memiliki buku ini dan tidak membeli buku ini, insya Allah masih bisa mengetahui dan mempelajari buku ini. Karena insya Allah buku ini akan saya bacakan dan insya Allah akan saya upload ke channel Kang Herman ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu siapakah penyusun buku fikih tradisional ini? Jika saya baca dari halaman biografi penyusun, beliau adalah Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad rahimahullahu ta'ala yang lahir di Jember, Jawa Timur tanggal 5 Mei tahun 1955. Ayahandanya bernama Kiai Haji Abdus Somad, tapi bukan Ustadz Ustadz Uas yang sekarang lagi terkenal itu, bukan itu. Dan ibundanya bernama almarhumah Hajah Maimunah. Pada waktu kecil, beliau belajar membaca Al-Quran kepada ayahandanya dan ibundanya sendiri di Pondok Pesantren Darussalam Jember. Berarti orang tua beliau memiliki pondok pesantren. Kemudian pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1973, beliau nyantri di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Waringin Jember yang diasuh oleh Kiai Haji Umar dan Kiai Haji Khotib Umar rahimahumullahu ta'ala. Kemudian pada tahun 1973 sampai 1980, beliau belajar di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pesantren inilah beliau mengikuti pelatihan kader aswaja bimbingan almarhum Kiai Haji Khairon Hussein dan Kiai Haji Basori Alawi pada tahun 1975 sampai dengan 1977. Kemudian di sini disebutkan pada tahun 1995 dan sampai 1996 beliau mengikuti pelatihan PPWK, yaitu program pengembangan wawasan keulamaan yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PBNU. Dan pada tahun 1996 beliau mendapatkan ijazah ilmiah ammah dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Setelah melihat jejak pendidikan beliau, maka rasanya tidak berlebihan jika saya
menyebut beliau atau menganggap beliau termasuk salah satu ulama-ulama asal Indonesia yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Apalagi beliau sekarang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam 1 yang didirikan pada tahun 1981 dan Nurul Islam 2 yang didirikan pada tahun 1991 di Sumbersari, Jember. Buku fikih tradisional ini juga mendapatkan respon yang sangat positif dari kalangan ulama-ulama Nahdliyin. Di antaranya Kiai Haji Muhammad Basori Alwi rahimahullah ta'ala, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang. Beliau mengatakan, insya Allah dengan disosialisasikannya kitab ini secara luas, akan terpecahkanlah kesulitan dalam memahami dasar-dasar amal ibadah keseharian warga Nahdliyin. Bahkan insya Allah, mudah-mudahan pandangan sebagian golongan yang tadinya kurang menyukai amaliyah tersebut menjadi sadar bahwa semua yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat itu memang memiliki dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian komentar Kiai Haji Abdullah Fakih, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban. Saya berpendapat bahwa kitab ini di samping menambah kemantapan hati kita dalam melaksanakan amaliyah yang dilakukan oleh kaum Nahdliyin sejak dulu sampai sekarang, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para muqtaridin, yaitu orang-orang yang menentang amalan-amalan Nahdliyin seperti kunut, tawassul, dan lain-lain yang tadi saya sudah sebutkan. Karena di dalam buku ini penulis telah melengkapi dengan hujjah dan dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama yang dapat dipedomani atau aqwalul ulama'ul mu'tabarin. Itulah dua komentar dari ulama-ulama dari kalangan Nahdliyin. Buku ini setelah saya lihat terdiri dari 10 bab, yang mana pada setiap babnya membahas dalil-dalil amaliyah yang akhir-akhir ini dianggap sebagai bid'ah, dhalalah, sesat, dan pelakunya akan masuk neraka. Di antaranya mulai dari masalah apa itu ya, toharoh, dan bab 1 muqaddimah menjelaskan tentang pengertian aswaja, sendi-sendi agama, rumus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus Wali Songo pengajaran-ajaran aswaja, hadis tentang perpecahan umat, dan lain-lain. Kemudian di bab 2-nya membahas tentang bab toharoh seputar wudhu. Kemudian bab 3-nya membahas sholat, terdiri dari 23 poin. Masalah zakat ada di bab 4, kemudian bab puasa, bab haji, dan bab seputar penghormatan kepada jenazah. Apalagi tadi i'tiqad atau tentang akidah aswaja, penghormatan kepada Nabi, keluarga, dan sahabatnya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang beliau angkat dalam buku ini. Nah, itulah perkenalan singkat tentang buku fikih tradisionalis yang disusun oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi, jika ada yang berminat silakan hubungi saya
ya WhatsApp. Nah, itulah perkenalan singkat tentang buku fikih tradisionalis yang disusun oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad rahimahullahu ta'ala. Dan sekali lagi, jika ada sahabat yang ingin memiliki buku ini, bisa didapati di toko-toko buku terdekat atau di toko online, atau bisa memesan melalui saya. Silahkan hubungi kontak saya ya WhatsApp. Atau bisa juga mendengarkan kajian buku ini yang insya Allah akan saya bacakan dan akan saya upload ke channel Kang Herman ini. Entah itu setiap hari, entah itu 2 hari sekali atau seminggu 2 kali. Kita lihat situasi dan kondisinya aja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu dan memberikan pemahaman tentang syariat-syariat Islam yang sesungguhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.